Halo Sobat Indo Sport, ketemu lagi bersama saya Alfia Fadila di program dari Arena. Di program dari Arena kali ini akan ada informasi seputar bursa transfer jelang kompetisi musim 2020-2021. Kira-kira seperti apa beritanya? Ini dia. Sepakat gabung Manchester United, gaji Sancho cuma kalah dari Pogba dan De Gea. Jadon Sancho bakal menjadi pemain dengan gaji terbesar ketiga di Manchester United, hanya kalah dari Paul Pogba dan David De Gea. Di saat sejumlah rival seperti Manchester City dan Chelsea telah mendatangkan lebih dari satu pemain baru, Setan Merah baru berhasil mendatangkan gelandang Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam. Dilansir Daily Star, bintang berusia 20 tahun itu telah mencapai kesepakatan pribadi dengan kubu Setan Merah untuk pindah ke Old Trafford di bursa transfer musim panas ini. Dalam kesepakatan itu, Sancho bakal menerima gaji sebesar 250.000 pounds atau sekitar 4,7 miliar per pekan, sementara David De Gea yang hanya menerima 350.000 pounds atau 6,7 miliar dan Paul Pogba yang dibayar 300.000 pounds atau sekitar 5,7 miliar rupiah. Luis Suarez tepis kabar soal kepindahannya ke Juventus. Luis Suarez sempat santer disebut-sebut tidak masuk dalam rencana pelatih baru Barcelona, Ronald Koeman. Mendengar hal itu, klub Serie A Liga Italia Juventus langsung tancap gas untuk mendapatkan jasanya. Jika ingin merekrut Suarez, Juventus memang tidak perlu mengeluarkan biaya transfer karena kontrak pemain berusia 33 tahun itu yang tersisa hingga 30 Juni 2021 akan diputus manajemen raksasa La Liga Spanyol itu. Menurut laporan dari Gol Italia, si nyonya tua hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 10 juta euro atau sekitar 174,5 miliar rupiah per tahun. Uang sebanyak itu nantinya akan diberikan kepada Luis Suarez yang mana merupakan gaji penyerang berjuluk El Pistolero itu setiap tahunnya. Tetapi menurut laporan dari Marca, ternyata kabar tersebut tidak benar. Luis Suarez baru saja membagikan foto saat sedang menjalani latihan bersama Barcelona. Dalam foto tersebut, pemain asal Uruguay itu menuliskan tanggapan soal kepindahannya ke Juventus adalah berita yang tidak benar. Gajinya sudah disubsidi Real Madrid, saatnya 3 klub berebut Gareth Bale. Sebanyak 3 klub kini berpeluang untuk mendapatkan gelandang asal Wolves, Gareth Bale, setelah Real Madrid memutuskan siap untuk menanggung 50% gaji sang pemain. Real Madrid dikabarkan bakal segera mengambil langkah frustasi demi menyingkirkan Gareth Bale dari Santiago Bernabeu. Kabarnya raksasa La Liga Spanyol itu siap membayar separuh gaji Bale saat ini untuk membuatnya hengkang dan mau menerima tawaran gaji yang lebih rendah dari klub lainnya. Dilansir dari The Telegraph, Bale dikabarkan menolak meninggalkan Real Madrid jika gaji yang ditawarkan kepadanya lebih kecil daripada yang ia terima sekarang. Dan Madrid muncul dengan ide frustasi demi membuatnya hengkang ke klub lain. Meskipun nantinya akan disubsidi oleh Real Madrid, namun mereka juga harus mencari klub di bursa transfer yang mau membayar 10 juta euro atau sekitar 176,2 miliar per tahun untuk Bale. Ini tentu saja menjadi kesempatan emas bagi klub-klub peminatnya di bursa transfer. Sejauh ini ada 3 klub yang gencar dirumorkan menginginkan Gareth Bale. Klub itu adalah Tottenham Hotspur, Manchester United, dan juga AC Milan. Oke, kita tunggu aja gimana kepindahan Bale ke salah satu klub itu atau malah bertahan di Real Madrid nih. Luis Suarez dan Lionel Messi sudah kembali latihan bersama Barcelona. Luis Suarez dan Lionel Messi terlihat hadir dalam sesi latihan Barcelona jelang menghadapi kompetisi La Liga Spanyol musim 2020-2021. Dilansir dari situs berita olahraga AS, skuad Barcelona pada Rabu 9 September 2020 waktu setempat kembali berlatih di Joan Gamper Training Complex dan diawasi oleh sang pelatih baru Ronald Koeman. Dalam sesi latihan Barcelona tersebut, Lionel Messi sudah diperbolehkan kembali berlatih bersama rekan-rekannya setelah sebelumnya hanya berlatih sendiri pada Jumat 4 September 2020 lalu. Ini merupakan latihan perdana Messi bersama rekannya di Barcelona setelah ia sempat mengumumkan ingin meninggalkan Barcelona yang pada akhirnya ia ralat dan memilih bertahan bersama Blaugrana. Selain Messi, salah satu sosok yang juga menjadi sorotan dalam sesi latihan Barcelona adalah rekannya di lini serang yaitu Luis Suarez. Ya, penyerang asal Uruguay itu juga ikut berlatih. Kehadiran Suarez ini sendiri bisa dikatakan sangat mengejutkan lantaran banyak kabar yang beredar dan yang mengatakan jika ia ingin didepak dari Barcelona. Mantan pemain Liverpool itu disebut-sebut tak masuk dalam rancangan Koeman untuk musim 2020-2021. Terlepas dari kabar tersebut, Luis Suarez dan Lionel Messi akan terus kembali rutin menjalani latihan. Dalam waktu dekat, mereka akan melakoni laga uji coba kontra Girona sebelum tampil menghadapi Villarreal di pekan pertama La Liga Spanyol 2020-2021.
AC Milan resmi mendatangkan the next Pirlo Sandro Tonali. Setelah sempat dibahas soal transfer Sandro Tonali di program dari Arena episode yang lalu, kali ini AC Milan sukses mengakhiri perjuangan panjang mendatangkan sang pemain di bursa transfer ini setelah akhirnya Sandro Tonali resmi menandatangani kontrak. Raksasa Serie A Liga Italia itu terbilang sibuk di bursa transfer musim panas ini. Selain berhasil memperpanjang kontrak Zlatan Ibrahimovic, mereka juga berhasil mendatangkan sejumlah pemain anyar dalam diri Emil Robak, Pierre Kalulu, dan Brahim Diaz. Dilansir dari Sempre Milan, pemain berusia 20 tahun itu telah membereskan tes medis dan langsung menandatangani kontrak usai laga uji coba pramusim antara AC Milan versus Vicenza yang dimenangi Rossoneri dengan skor telak 5-1. Dalam penandatangan kontrak yang dilakukan di Casa Milan, Sandro Tonali menyepakati masa bakti 5 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 8 yang sebelumnya sempat dipakai oleh gelandang legendaris Gennaro Gattuso. Timnas Indonesia U19 berhasil imbangi Arab Saudi 3-3, Bray Fatari jadi pahlawan. Timnas Indonesia U19 asuhan Sintayong menutup training camp di Kroasia dengan menjalani laga uji coba ketiga yakni Arab Saudi. Mengalami kekalahan di 2 pertandingan sebelumnya, David Maulana dan kawan-kawan mencoba tampil lebih tenang demi meraih hasil baik di pertandingan ini. Di menit-menit awal, Garuda Muda terbukti mampu mengimbangi pemain Arab Saudi. Gawang M. Adi Satrio akhirnya kebobolan di menit ke-27 setelah Indonesia menerima hukuman penalti kedua. Eksekusi Khalil Al-Habsyi meluncur mulus untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk Arab Saudi. Jelang berakhirnya babak pertama, Indonesia akhirnya berhasil memperkecil ketinggalan lewat Irfan Jauhari usai menerima umpan silang dari Witan Sulaiman. Masuk ke babak kedua, Indonesia pun tampil lebih menyerang demi menyamakan kedudukan dengan mengandalkan Bagas Kava di sektor kanan lapangan. Namun, upaya mereka masih gagal untuk menembus pertahanan Arab Saudi. Menit ke-84 Indonesia mendapatkan peluang setelah Bray Fatari berhasil mendapatkan bola di kotak penalti. Tapi karena terlalu lama menguasai bola, akhirnya bisa diatasi lini belakang Arab Saudi. 2 menit kemudian Indonesia nyaris kebobolan untuk keempat kalinya. Untungnya tembakan kaki kiri Hasan Alali bisa digagalkan oleh Adi Satrio sehingga hanya membuahkan sepak pojok. Di injury time, Bray Fatari akhirnya tampil menjadi pahlawan. Menerima umpan dari sisi kiri pertahanan, Braif menerobos kotak penalti Arab Saudi untuk mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Skor imbang itu bertahan hingga peluit panjang. Dengan hasil ini, Indonesia pun terhindar dari kekalahan ketiga mereka sepanjang uji coba di Kroasia. Nah, itu dia tadi program dari Arena kali ini. Menurut kalian akan ada transfer siapa lagi nih yang mengejutkan jelang kompetisi musim depan? Komen di bawah ya, dan jangan lupa follow semua sosial media Indosport @indosport.com, juga subscribe channel YouTube Indosport. Sampai ketemu lagi.